Selamat malam Indonesia, semoga NKRI tetap jaya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai agama, karena ini saya rasa sangat penting, karena banyak di antara kita masyarakat Indonesia ini banyak yang seolah-olah mengerti agama tetapi sesungguhnya tidak paham dengan agama, dan ini sangat berbahaya, bisa menyebabkan seseorang kena penyakit, yaitu penyakit mabuk agama. Kalau penyakit mabuk agama ini, saudara-saudara, sangat berbahaya. Ini bisa menyakiti dirinya sendiri, bahkan juga bisa menyakiti orang lain. Nah, oleh karena itu, supaya kalian tidak salah mengenai agama, salah pikir, maka saya akan jelaskan agama dari dasar sampai atas. Untuk itu, mari kita mulai. Agama, saudara-saudara, adalah bahasa Indonesia, tetapi bukan asli dari Indonesia. Agama itu adalah bahasa Indonesia serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, agam. Agam ini terdiri dari dua suku kata, a dan gam. A artinya tidak, gam artinya pergi. Jadi agam artinya tidak pergi. Pertanyaannya, yang tidak pergi itu apa? Yang tidak pergi itu adalah roh yang ada di dalam badan kita. Kalau roh yang ada di dalam badan kita tidak pergi, berarti kita tidak mati. Inilah definisi agama selengkapnya. Agama adalah ilmu pengetahuan rohani yang mempelajari bagaimana caranya supaya roh yang ada di dalam badan tidak bisa pergi meninggalkan badan. Nah, ini saudara-saudara. Seperti kita ketahui bersama dan banyak orang percaya, dan hampir seluruh orang di dunia ini percaya, bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Tidak ada yang hidup terus. Nah, tetapi inilah bedanya agama. Agama yang dipelajari itu adalah supaya tidak mati. Apa bisa? Bisa. Dan 5.000 tahun yang lalu Tuhan turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia bernama Krishna. Beliaulah yang membawa ajaran ini supaya manusia bisa hidup abadi dan mencapai Tuhan. Tuhan turun membawa ilmu pengetahuan yang namanya yoga. Yoga ini tidak bisa dititipkan kepada makhluk ciptaan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang langsung membawa ilmu pengetahuan yoga ini ke dunia ini. Dan dewa, yaksa, iblis tidak bisa dititipkan, tidak bisa disuruh-suruh membawa ilmu pengetahuan ini. Dan perlu diketahui, dewa itu bukan manifestasi dari Tuhan. Dewa itu adalah ciptaan Tuhan, karena Tuhan tidak termanifestasikan. Tuhan tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipecah-pecah. Beliau adalah satu, tunggal, eka aksara, maha tunggal dan maha abadi. Nah, inilah Krishna itu Tuhan. Kenapa saya katakan Tuhan? Karena ilmu pengetahuan yoga ini tidak bisa dikuasai oleh ciptaannya. Dewa tidak bisa menguasainya. Dan dharma ini adalah yang menjadi pusat daripada pelajaran ini. Ilmu pengetahuan yoga ini adalah ilmu pengetahuan bagaimana caranya memasukkan dharma ke dalam badan. Dharma itu adalah benda berupa cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Benda yang berupa dharma ini, nama dharma ini juga sering disebut api yoga, api suci, atau cahaya Tuhan, atau disingkat dengan cahaya.
Itu saudara-saudara. Dan ini, dharma ini tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dewa tidak bisa melihat bagaimana dia dititipkan ajaran ini. Kata Krishna, no iwo kincit karamiti, yuktah maneto tatu. Demikianlah cahaya yang berasal dari diriku, seolah-olah bukan benda yang pasti. Dan yang bisa mengetahui dharma dengan benar, hanyalah orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma ketika masih berada di dunia ini, sehingga patut dihormati. Demikian saudara-saudara. Jadi yang kenapa Krishna bilang demikianlah cahaya yang berasal dari diriku? Karena Krishna itu Tuhan. Karena dharma ini satu-satunya dari Tuhan. Tidak ada dari lainnya. Bineka tunggal ika tan anu dharma mangruwa. Berbeda-beda orang menyebutkannya, tetapi sesungguhnya adalah dharma itu adalah satu, yaitu cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Begitu saudara-saudara. Jadi dharma ini adalah benar. Dharma inilah yang bisa menghidupkan orang itu sampai abadi, sampai tidak mati. Nah, sekarang orang semua mengatakan bahwa semua orang itu pasti mati. Dan mati itu adalah tidak binasa. Akan ada perjalanan hidup baru setelah mati. Itu kepercayaan agama Hindu kuno, saudara-saudara. Agama Hindu kuno, termasuk agama Hindu yang diikuti oleh Resi Vyasa, itu percaya bahwa orang mati itu tidak binasa. Akan ada perjalanan setelah mati. Roh itu akan berjalan. Tetapi sesungguhnya oleh Krishna itu adalah sesat pikir. Salah. Orang mati itu tidak bisa kemana-mana. Orang mati itu binasa. Kata Krishna, anayos tato darsibi. Orang mati adalah golongan orang-orang yang mendapat hukuman karena badannya masih dikuasai sifat-sifat buruk. Dan orang-orang suci bisa mengetahui dengan benar bahwa mati itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Karena mati itu adalah binasa. Gitu saudara-saudara. Jadi mati itu binasa. Orang-orang bangga mati, nanti setelah mati kita ke surga. Kita di surga kita bersenang-senang, bermesra-mesraan. Itu roh itu saudara. Jangan bermesra-mesraan. Jangankan bermesra-mesraan. Bergerak saja tidak bisa roh itu. Roh itu ibarat seperti busi di dalam motor atau mobil. Kalau businya ini kita cabut, nggak bisa hidup ya motornya. Nah, roh itu demikian. Roh itu sangat kecil, saudara-saudara. Kecil sekali roh itu. Tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dewa tidak bisa melihat roh. Jangan salah, kalian dewa pikir bisa melihat roh, nggak bisa. Dewa tidak bisa melihat roh dan tidak bisa melihat Tuhan. Juga tidak bisa melihat dharma. Roh saking kecilnya, saudara, disebut anasino apramesyo. Roh itu tidak bisa dibinasakan dan tidak terukur karena saking kecilnya. Kecil sekali. Kalau benda yang paling kecil kan unsur, di bawah unsur atom. Nah, roh itu lebih kecil lagi dari atom ini. Dan dia hanya berfungsi untuk supaya makhluk hidup ini bisa hidup. Kata Tuhan, sarwa buta setam atmanam, sarwa butani co atmani. Artinya, semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Dan untuk menyempurnakannya, semua makhluk hidup diisi atma. Jadi atma itu roh sama, saudara-saudara. Jadi dia itu hanya untuk supaya makhluk itu bisa bergerak, bisa hidup. Itu namanya roh. Tidak bisa berjalan, tidak bisa berpergian, tidak bisa kita lepaskan, nggak bisa. Kata Tuhan, Aceh dio ayamo dayo, ayamo kledio asosio ewoco, nitya sarwogata setanu, racaluyam sanatana. Artinya,
roh itu adalah benda yang transparan, yang patut dipuji. Tidak bisa dibakar, tidak bisa dibasahi, tidak bisa dikeringkan, dan ada di semua makhluk hidup. Tidak bisa bergerak, ibarat seperti sebatang pohon tanpa cabang. Kekal dan bercahaya, tidak bisa dilepaskan, tidak bisa berjalan, dan tidak bisa berpergian. Nah, demikian saudara-saudara. Begitu orang itu mati, roh yang keluar oleh Tuhan langsung otomatis dimasukkan ke dalam tempatnya. Tidak bisa dia berjalan-jalan. Itulah roh yang gunanya hanya begitu. Jadi jangan salah. Jangan dipikir roh itu makhluk jalan-jalan bisa bermesraan. Tidak bisa. Selesai kalau orang itu mati. Nah, demikian saudara-saudara, harap dipahami bahwa kalau mati itu adalah binasa. Nah, sekarang yang bisa mencapai Tuhan itu adalah orang hidup. Nah, supaya bisa mencapai Tuhan, supaya hidup, kita diberikan oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang turun ke dunia ini membawa ilmu pengetahuan yang namanya yoga. Janji Tuhan. Yado hidarmaso. Glanir bawati barato. Abiu tano mo adarmaso. Tadat manam Sri Jamyo Haham. Artinya, wahai putra keluarga Barata, kapanpun ketika ilmu pengetahuan tentang Dharma ini mengalami kegoncangan dan kemunduran dan benar-benar tidak ada, sehingga semua orang di dunia ini tidak ada yang memiliki Dharma, tetapi ada satu orang yang terbangun kesadaran rohaninya sehingga bisa melihat Tuhan yang Maha Esa, maka saat itulah aku turun ke dunia ini menjelma menjadi seorang manusia. Nah, ini janji inilah yang terjadi 5.000 tahun yang lalu. Ketika itu, walaupun ada ajaran agama, tetapi ilmu pengetahuan yoga ini tidak ada. Sehingga Tuhan turun ke dunia ini, dan pada saat itu ada satu orang yang bisa melihat Tuhan, yaitu Arjuna. Kenapa Arjuna bisa melihat Tuhan? Karena dia badannya sudah dipenuhi dengan Dharma atau cahaya. Demikian saudara-saudara. Nah, kalau badan kita sudah dipenuhi dengan Dharma, maka kita tidak mati, kata Tuhan. Kata Tuhan. Ya, kalau orang-orang ini sudah badannya dipenuhi dengan cahaya atau Dharma, maka dia tidak mati. Sri Krishna bersabda, Neho bikramo naso asti, pratyawayo no vidyate, sualpam api aso dharmaso, trayate mahato bayat. Artinya, orang-orang yang badannya sudah dipenuhi dengan Dharma, niscaya siapapun tidak bisa menyerang dan membinasakannya. Dan tidak mengalami kematian dan kerugian, dan sekecil apapun Dharma yang bisa dicapai seseorang, niscaya terbebas dari penyakit-penyakit yang berat-berat. Nah, demikian saudara. Jadi kalau kita nanti bisa melihat memenuhi badan kita dengan Dharma, maka kita bisa tidak mati dan bisa melihat roh. Kata Tuhan, Iksate yoga yuktarno sarwatra samodasana. Dimanapun berada, bentuk atau wujud roh itu tetap sama. Dan orang-orang yang sudah berhasil menguasai yoga bisa melihatnya dengan jelas. Nah, ini saudara-saudara, jadi kalau kita nanti penuh badan dengan Dharma, dengan cahaya, kita bisa melihat. Nah, begitu kita melihat
Orang-orang yang sudah mati itu, roh-roh itu kan ditaruh di tempatnya sama Tuhan. Ditaruh, oh iya ternyata roh itu ditaruh di tempatnya. Tidak bisa berjalan-jalan dan tidak bisa bermesraan apalagi. Nah, itu nanti kita lihat, kita bisa buktikan ketika kita masih hidup, kalau kita mampu mengisi badan kita dengan dharma. Nah, kalau badan kita sudah diisi dengan dharma, kita sudah terbebas dari penyakit, terbebas dari dosa. Janmo bando winir mukta, padam gasantio anomaya. Orang yang badan jasmaninya sudah dipenuhi dengan cahaya, niscaya terbebas dari dosa, selamanya sehat dan terbebas dari proses kelahiran dan kematian. Jadi tidak akan mengalami mati, tidak sakit, dan selamanya sehat dan bebas dari dosa. Nah, orang-orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya ini disebut orang moksa. Jatmo meteor jarodukair, wimoto amertam asmute. Jika badan jasmani sudah dipenuhi dengan cahaya, engkau pasti moksa sehingga tidak mati. Dan engkau juga terbebas dari proses kelahiran, kematian, penuaan, dan penderitaan. Jadi sudah tidak menderita, sudah tidak mengalami penuaan lagi kalau badan kita sudah dipenuhi dengan dharma. Orang yang badannya dipenuhi dharma itu hebat sekali. Bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Dia menjadi seorang penakluk, kata Tuhan. Ewam budeh parambuduo, sam setam biak mano mo atmano, jahi satrum mahobau, kamarupam duru sadam. Artinya, ketahuilah dan pikirkanlah bahwa orang yang sudah bisa damai sehingga berhasil mencapai rohani tertinggi, niscaya pada saat itu juga dia sungguh-sungguh mencapai Tuhan yang Maha Esa. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa, pada saat itu juga dia menjelma menjadi seorang penakluk dari seluruh musuh-musuhnya, tidak bisa ditundukkan dan bisa berwujud apa saja sesuai keinginannya. Nah, itu orang-orang yang sudah badannya dipenuhi dengan dharma. Demikian saudara-saudara, jadi tidak sembarang orang mati bisa ke surga, tidak bisa saudara-saudara. Orang yang bisa ke surga adalah orang hidup. Demikian saudara-saudara, jadi kalau kita bisa ke surga itu adalah orang yang hidup, kata Tuhan. Hatto wo prasapsi swargam, jitwo wo boksase mahim. Artinya, orang yang badan jasmaninya sudah dipenuhi dengan cahaya ketika masih berada di dunia ini, niscaya menjelma menjadi seorang penakluk, tidak bisa dibunuh dan pasti mencapai surga. Nah, demikian saudara-saudara, udah pasti mencapai surga ini orang-orang yang sudah moksa ini. Tetapi kalau orang yang moksa ini masih ada tugas baru, tidak boleh langsung meninggalkan dunia ini. Ini harus mengajarkan kepada yang lainnya, itu harus menjadi acaryo, kata Tuhan. Ewam param paru praptam, Imam Rajar Sayo itu. Demikianlah ilmu pengetahuan suci ini disebarkan melalui garis keturunan para raja yang sudah tidak bisa dibunuh dan sudah berhasil mencapai Tuhan. Nah, artinya orang yang tidak bisa dibunuh dan sudah mencapai Tuhan itu adalah orang moksa. Orang yang badannya sudah dipenuhi dengan dharma. Itu yang berhak mengajarkan ajaran yoga ini. Selain itu tidak berhak. Termasuk saya, walaupun saya sudah menguasai
seladanya, tetapi saya belum penuh badan saya dengan dharma, saya tidak boleh melakukan atau mengajar yoga. Demikian saudara-saudara. Nah, walaupun orang yang sudah moksa ini tidak boleh langsung ke tempatnya Tuhan menjadi penghuni surga, tetapi dibolehkan kapan saja bertandang atau berkunjung ke surga, kata Tuhan. Yadro cayo co upapanang, swargo duaro mo apa wertang. Siapapun yang sudah berhasil menguasai jalan ini, niscaya menjelma menjadi orang kuat. Tidak bisa dihilangkan, tidak bernasib malang, tidak ingin dipuja-puja, dan pintu gerbang surganya Tuhan yang Maha Esa terbuka lebar. Nah, itu artinya orang-orang moksa ini bisa kapan saja ke tempat Tuhan. Demikian saudara-saudara. Nah, sekarang surga itu di mana? Kalau menurut ajaran agama Hindu kuno, surga itu ada di langit, saudara-saudara. Di langit adanya. Dan Tuhan itu kalau menurut ilmu pengetahuan atau kepercayaan agama Hindu kuno, Tuhan itu Tuhan itu tidak berwujud. Tidak berwujud. Lah kenapa dia bilang tidak berwujud? Karena tidak tahu wujud seperti apa. Kan Tuhan itu tidak bisa tanpa kita memiliki dharma, tanpa penuh berkenan dengan dharma, nggak bisa melihat Tuhan. Akhirnya kesimpulan agama Hindu kuno itu, Tuhan itu tidak berwujud. Kalau dia tidak bisa lihat, dia bilang nggak berwujud, padahal itu berwujud. Sekarang saya jelaskan prosesnya. Tuhan ya. Biar kalian tahu ini tidak pernah ada yang menjelaskan kepada kalian. Dulu ketika alam semesta ini tidak ada apa-apa. Tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada Tuhan, tidak ada dewa. Kosong alam semesta ini. Yang ada hanya zat alam dan energi listrik. Energi itu namanya energi, yang namanya energi listrik itu ada dari sejak tidak ada apa-apa, sudah ada, sudah. Nah, kemudian energi listrik ini dan zat alam ini berproses, melakukan proses sendiri. Nah, proses ini muncullah wujud, dan wujud ini luar biasa hebat, maha pencipta, maha pemelihara, dan maha pelebur. Inilah yang disebut Yang Widiwasa. Ini namanya Yang Widiwasa. Yang Tuhan yang maha tahu, maha pemikir, dan maha bercahaya. Widiwasa itu artinya maha tahu, maha pemikir, dan maha bercahaya. Tuhan ini berwujud, saudara. Tuhan ini eka aksara. Tuhan ini awiyatan, tidak termanifestasikan. Nah, kalau berwujud, pertanyaan kalian, seperti apa wujudnya? Ini kata Tuhan. Ya, jadi supaya kalian benar-benar mengerti wujud Tuhan itu bagaimana. Ini kata Krishna. Purusah separah pardo, Bhaktio labio astvo no niayo. Artinya, wahai Parta, wujud Tuhan yang maha mulia dan maha bercahaya itu adalah sama dengan wujud manusia laki-laki, dan hanya bisa dicapai oleh pengikut Tuhan yang badannya sudah dipenuhi cahaya sehingga tidak mengalami pembinasaan. Nah, demikian saudara. Bisa dilihat Tuhan itu, tapi kita harus penuh dulu badan kita dengan dharma, dengan cahaya. Karena Tuhan itu berwujud. Nanti kalau kalian sudah penuh badan dengan dharma, kalian melihat, satu-satunya kekuatan itu adalah itu Tuhan itu. Yang tidak berwujud itu tidak bisa apa-apa, tidak ada lagi. Dan nanti kalian juga melihat roh itu yang menaruh
itu adalah Tuhan yang berwujud itu, yang menaruh roh itu di tempatnya. Itu. Nah, karena Tuhan itu berwujud, saudara-saudara, sama dengan kita manusia, maka beliau perlu tempat istirahat, istana. Karena saking pinternya Tuhan itu, dia buat bumi, saudara. Tetapi kalau bodoh dikit aja Tuhan itu, bumi tok dibuat, gelap lah saudara-saudara. Tapi karena pinternya luar biasa, tidak ada ngajarin, udah pinter, beliau ciptakan tata surya. Bukan bumi diciptakan, tata surya atau galaksi. Tata surya atau galaksi ini terdiri dari matahari, bumi, bulan, planet-planet. Matahari itu diikat, saudara, karena saking pinternya Tuhan itu. Ngikatnya nggak pakai tali. Gimana cara, saudara? Dibuat hampa udara. Di sekitar, di luar matahari itu dibuat hampa udara. Jadi nggak bisa bergerak matahari itu, berputar di dalam tempatnya. Begitu juga bumi, bulan, planet-planet, semua diikat dengan cara mengitarinya, mengelilinginya dengan hampa udara. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain. Emang pinter emang Tuhan itu. Tanpa ada ngajarin udah bisa begitu, saudara-saudara. Nah, dibuatlah bumi. Nah, di bumi itu, yang pertama dibuat oleh Tuhan, itu kekal dan bercahaya. Disitulah tempat Tuhan itu. Nah, setelah bumi itu dibuat, galaksi itu dibuat satu, dibuatlah fotokopinya. Fotokopinya dibuat, tapi tidak dekat dengan bumi Tuhan. Dijauhkan, berserakan tuh banyak tuh galaksi-galaksi. Bintang-bintang yang kita lihat di langit itu sesungguhnya matahari itu. Setiap galaksi ada mataharinya. Dibuatlah galaksi itu banyak. Di situ ada bumi, ada bulan, ada planet-planet. Dan buminya itu kata Tuhan, semuanya ada makhluk penghuninya, semua ada makhluk hidupnya. Tetapi makhluk hidup seperti kita ini hanya ada di bumi kita ini, di galaksi Bima Sakti ini. Itu kata Tuhan. Nah, kalau menurut ilmuwan, bumi ini terjadi dari Big Bang, pecah plah. Lah kalau pecah, itu nadi galaksi-galaksi itu tidak sama nadi. Tetapi kata Tuhan, galaksi itu sama semuanya. Seperti galaksi yang tercipta pertama. Tata kerjanya sama, siang malamnya sama, semuanya sama, isinya sama. Hanya makhluk hidupnya yang berbeda. Di bumi-buminya itu. Begitu tuh, begitu saudara-saudara. Hebat banget Tuhan itu. Luar biasa. Nah, saya jelaskan. Surga itu, itulah tempat Tuhan itu. Bumi yang pertama itu surga. Kata Tuhan. Paras tasmat tu bau aneo. Awiyatu awiyatat sana tanah. Di sisi lain, di sisi dan jauh di luar sana, ada dunia lain yang kekal dan bercahaya. Tetapi tidak terlihat jelas. Itulah benih yang pertama dari semua bumi yang ada di alam semesta ini. Nah itu kata Tuhan, itu yang pertama. Yang lainnya fotokopian sama, cuma tidak bercahaya, tidak kekal. Kata Tuhan, mayo tatam idam sarwam. Ya, mayo tatam idam sarwam, jagat awiyato murtina. Artinya, di sanalah, di sebuah dataran yang berada di bumi yang sungguh-sungguh berwujud, tetapi tidak bisa dilihat karena sengaja disamarkan. Jadi di sana Tuhan itu berada, di sebuah dataran, di sebuah bumi yang sungguh-sungguh berwujud. Dan di situ Tuhan itu berada. Jadi di bumi itulah namanya surga. Dan surga itu setiap orang yang lahir di dunia kita ini berhak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penghuni. Kata Tuhan. Mat setani sarwo butani no caham te swawo setita.
semua orang yang lahir di dunia ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penghuni surga milikku. Aku dan mereka yang sudah menjadi penghuni surga tidak akan mengalami kematian dan selamanya tetap ada. Nah, itu kata Tuhan. Jadi manusia itu siapa aja, tidak ada kelas sudra, Wesya, Brahmana, Ksatra, tidak ada kelas. Semua orang lahir ini sama dan semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penghuni surganya Tuhan. Nah, kita berpikir kadang-kadang, kan di situ panas dekat matahari. Tidak, orang mataharinya beda-beda. Makanya Tuhan juga bersabda, ya, notat baso yate suryo, no sasamko no pawaka. Di surga ini tidak ada orang mati karena panasnya matahari. Tidak ada angin puyuh dan tidak ada orang yang merasa ketakutan. Dan di surga ini sama dengan di bumi kita ini. Apapun yang ada di bumi kita ini ada juga di surga itu. Nah, kata Tuhan, yato kaso setitanityam. Yato kaso setitanityam. Wayu sarwotrago mahan. Artinya, semua yang ada di dunia ini juga ada di surganya Tuhan yang Maha Esa. Termasuk berbagai macam rumput-rumputan dan berbagai macam pohon-pohonan juga ada. Bahkan udara untuk bernapas melimpah adanya. Udara bukan hampa di situ. Bernapas kita enak. Penuh di situ, tidak beli gas di sana. Udara ada banyak. Nah, begitu saudara. Nah, kalau sudah menjadi penghuninya surga, siapapun yang bisa ke surga itu sudah tidak ada tugas bekerja lagi seperti di dunia kita ini. Sudah tidak ada sembahyang, tidak ada menikmati saja semua. Kata Tuhan, sahasro yuga sahusrandam ahar yan Brahmano itu. Di tempat yang terakhir ini disiapkan istana, ya, masing-masing disiapkan istana yang sangat megah, dan ditambah lagi disiapkan 1000 macam kenikmatan yang mana para Brahmana bebas menikmatinya sepanjang hari. Bebas dia, Brahmana itu hanya menikmati saja situ, nggak ngapa-ngapain. Tuhan juga bersabda, ratrim yugo sahosrantam te ahoratra widayana. 1000 macam kenikmatan ini juga bisa dinikmati sepanjang malam. Engkau dan semua orang lainnya yang sudah menjadi penghuni surga bebas menikmati hadiah ini siang dan malam. Nah, demikian saudara-saudara, sekarang sudah jelas surga itu di bumi, di buminya Tuhan. Kita kalau ingin ke sana harus memenuhi badan kita dengan dharma. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita memperoleh dharma? Tuhan bersabda. Ini Krishna ini kan membawa ajaran ini. Beliau mengatakan, ya, loke asmin dui widah niseta puro prokta mayo anago jenano yogeno sangkyana karmo yogeno yogena. Artinya, wahai Arjuna yang sudah terbebas dari dosa, di zaman dahulu kala aku sudah pernah menceritakan bahwa di dunia ini hanya ada 2 jalan yang dapat ditempuh supaya bisa memiliki dharma. Dan pada saat ini aku akan menceritakan kembali tentang ilmu pengetahuan Raja Yoga yang terdiri dari
karma yoga dan raja yoga yang diikuti oleh para yogi yang setia. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi dulu sudah pernah Tuhan itu memberikan di dunia ini loh ajaran yoga. Nih isinya adalah raja yoga dan karma yoga, tetapi saat 5.000 tahun yang lalu sudah hilang, sudah tidak ada. Makanya Tuhan turun lagi membawa ilmu pengetahuan yoga ini. Nah, saya akan jelaskan dari kedua cara ini karena banyak orang yang tidak tahu cara ini. Saya akan jelaskan, dengarkan baik-baik. Nah, saya jelaskan yang pertama yaitu karma yoga. Karma yoga itu familiar, saudara. Banyak orang yang pernah mendengar kata karma yoga, tetapi nggak tahu artinya. Nah, sekarang saya jelaskan. Karma yoga itu adalah cara untuk memperoleh atau untuk menjadi sannyasin atau untuk menjadi orang suci dengan cara perbuatan. Itu namanya karma yoga. Orang-orang karma yoga ini adalah orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Jadi dia tidak beragama dan tidak percaya sama Tuhan. Itu namanya orang-orang ateis. Tetapi orang-orang ateis ini pintar-pintar, saudara. Di samping pintar, baiknya luar biasa. Dia tidak percaya ada Tuhan, ada bini, nggak percaya. Tetapi dia hanya mempercayai lingkungannya. Dia lihat ada pohon besar-besar, padahal pohon itu hanya minum air saja. Kok bisa hebat, bisa besar? Dia mikir itu. Akhirnya dia juga lihat seperti pohon durian di kampung itu, di hutan itu, gede-gede banget, buahnya manis-manis. Wah, hebat sekali. Dia pikir, maka itulah yang dia pakai pedoman, namanya ilmu pohon. Akhirnya dia giat bekerja dan selalu menggali ilmu pengetahuan supaya dia bisa bekerja dengan baik, dengan hasil yang terbaik. Dia lakukan itu dan hasilnya semua diserahkan kepada orang lain. Dia setiap harinya hanya minum air saja. Minum air saja, tapi dia tetap semangat, tetap bahagia. Nah, kalau dalam waktu jangka yang lama, dalam waktu lama dia bisa begitu, maka Tuhan memberi hadiah. Penuhilah badannya dengan dharma, sehingga dia menjadi orang moksa, menjadi orang sannyasin, menjadi orang suci. Demikian saudara-saudara. Kata Tuhan, yawan arte udapani, sarwatah samplute udaki. Orang-orang yang tidak ingin dibangga-banggakan dan tidak ingin memiliki harta benda, tetapi tetap giat bekerja dan semua hasilnya diserahkan kepada orang lain, sedangkan dia hanya minum air saja, tetapi dia tetap merasa puas. Ya, jadi dia tetap merasa puas walaupun dalam jangka waktu yang panjang hanya minum air saja. Niscaya, ya, dia menjelma menjadi seorang sannyasin ketika masih berada di dunia ini. Demikian saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, nah, orang-orang yang tidak ingin dibangga-banggakan dan tidak ingin memiliki harta benda, tetapi dia tetap giat bekerja dan semua hasilnya diserahkan kepada orang lain, tetapi dia tetap merasa puas walaupun dalam waktu yang panjang hanya minum air saja, niscaya menjelma menjadi orang sannyasin ketika berada di dunia ini. Demikian saudara-saudara. Jadi itu namanya karma yoga. Saya tidak bisa, saya tidak sanggup, makanya saya pilih raja yoga. Saya adalah praktisi raja yoga, tetapi belum boleh menjadi guru karena saya belum moksa. Nah, raja yoga itu ada seradanya, ada 7 serada yang harus kita kuasai, yaitu asanas, pranayama, bandha, mudra, puasa, sedekah atau yatnya, dan samadhi. Jadi ada 7 itu.
Kita harus menguasai asana, bagaimana caranya, teorinya, tekniknya bagaimana, begitu juga pranayama, tekniknya bagaimana, banda juga, mudra juga, begitu juga puasa. Puasa bisa dilihat tuntunannya di dalam kitab suci Bhagavad Gita, di situ bagaimana puasa yang benar. Terus juga sedekah. Kalau sedekah kan cenderung ingin balasan, tapi kalau iatnya adalah kita memberikan, kita berkorban tanpa menginginkan imbalan. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, kalau sudah kita menguasai 7 ini, maka kita harus melakukan Agnihotra. Agnihotra, saudara-saudara. Tetapi banyak orang yang keliru, Agnihotra dia malah pikir dia disuruh mendirikan api unggun, dia bikin api unggun. Padahal Agnihotra itu adalah pelaksanaan latihan dari Raja Yoga, itu namanya Agnihotra. Nah, supaya latihan ini berhasil dengan baik, maka kita juga harus melakukan Tirta Yatra. Tirta Yatra banyak orang yang keliru. Dia pikir mengunjungi pura, semua pura dikunjungi, tempat suci. Bukan, saudara. Tirta itu suci, yatra itu adalah setiap waktu, sewaktu-waktu. Jadi kalau kita melaksanakan latihan yoga ini harus setiap hari. Tidak boleh sekarang latihan, besok enggak, latihan lagi, besok enggak. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya Tirta Yatra. Nah, kalau kita sudah kuasai ini, cahaya pelan-pelan masuk ke tubuh kita ketika kita melakukan samadhi. Samadhi itu adalah tenang. Samadhi itu ke diri sendiri, ke dalam diri, bukan keluar. Itu namanya Adhyatma Yoga, latihan samadhi itu. Nah, demikian saudara-saudara. Nanti dengan ini akhirnya kalian akan memperoleh cahaya. Nah, saya kira cukup. Tetapi sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi bahwa orang yang tidak memiliki dharma pasti akan mati. Kata Tuhan, ajenas ce asradadanas samsayo atmo winasati. Orang-orang yang tidak menguasai serada dan tidak melaksanakan dan tidak menyalakan api suci termasuk golongan orang-orang dungu, sehingga tidak pernah memiliki cahaya. Dan orang-orang seperti itu niscaya tetap berada di dalam kesusahan dan pasti akan binasa. Kesusahan, saudara-saudara. Kesusahan artinya itu apa? Kita hidup, duit banyak, miliar-miliaran, bahkan triliunan, tetapi tidak bisa makan. Makan santan dikit sakit, makan ini sakit. Sakit gula, sakit jantung, sakit macam-macam, komplikasi. Nah, itu adalah susah, jadi pasti akan mati. Dan orang mati ini tidak bisa masuk surga. Kata Tuhan. Kata Tuhan, asrado dano puruso dharmaso aso parantapo aprapyo mam, ya, aprapyo mam niwartante mertiu samsara watmani. Artinya, orang-orang yang tidak menguasai serada dan tidak menyalakan api suci tidak akan pernah memiliki dharma. Oleh karena itu, wahai parantapo, mereka itu tidak akan pernah bisa mencapai surganya Tuhan yang Maha Esa dan tetap berada di jalan penderitaan dan akhirnya mati. Nah, demikian saudara-saudara. Jadi supaya diketahui, inilah agama yang benar. Kalau saudara-saudara pemikirannya seperti saya ini, bersyukurlah. Tapi kalau kalian menyimpang dari apa yang saya katakan ini, berarti kalian tidak memahami agama dan kalian pasti akan binasa. Orang mati itu binasa, tidak ada orang mati
bagi rohnya berjalan-jalan. Demikian saudara-saudara, saya ucapkan selamat, semoga kalian sehat semua dan sukses, dan selamat malam. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.